Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar edisi hari ini, Senin 6 Maret 2023. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang memberikan inspirasi dalam hidup saya. Kali ini terambil dari Roma pasal yang ke-7 ayat pertama sampai yang ke-12 dengan perikop arti hukum Taurat. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ciptaan atau penemuan dari manusia yang pada awalnya diciptakan dengan maksud baik, namun pada akhirnya disalahgunakan. Salah satu contohnya adalah penemuan dari bahan peledak dinamit, di mana awalnya diciptakan untuk membantu dalam perkembangan industri pertambangan, namun seiring berjalannya waktu justru disalahgunakan sebagai alat untuk saling membunuh dalam peperangan, alat untuk membunuh dalam terorisme dan sebagainya. Atau satu lagi di dunia pengobatan, misalnya morfin, di mana pada awalnya ditemukan untuk membantu dalam sebagai obat penghilang rasa sakit, namun seiring berjalannya waktu disalahgunakan sebagai zat adiktif atau narkotika atau narkoba yang memiliki dampak yang buruk bagi orang-orang yang sudah tergantung akan morfin itu. Nah, di sini Paulus pun memiliki pemahaman dan mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan manusia pada waktu itu, di perjanjian lama dan sampai di waktu kehidupan Paulus, ya, hukum Taurat itu diciptakan dengan maksud yang baik, dengan penuh kekudusan. Namun seiring berjalannya waktu, karena sebagai orang yang manusia yang mengikuti hukum Taurat itu, yang melakukan hukum Taurat itu merupakan manusia yang masih hidup dalam dagingnya sebagai manusia secara harfiah, sebagai manusia biasa yang sudah jatuh dalam dosa dan hidup dalam daging, maka hukum Taurat itu menurut Paulus justru menimbulkan keinginan atau merangsang manusia untuk malah melakukan apa yang dilarang pada hukum Taurat itu tadi, di mana misal di ayat yang kelima disebutkan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Dan di ayat ke-8 dikatakan, tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Nah, di sini Paulus menjelaskan bahwa kita sebagai manusia yang hidup masih dalam kedagingan, dalam hawa nafsu pribadi, justru akan semakin jatuh dalam dosa. Karena apabila kita mengikuti hukum Taurat itu kan kita menggunakan kemampuan kita sendiri, kemampuan kita pribadi dalam menjalankannya. Pastinya kita tidak akan mampu, dan apabila kita sudah gagal dalam melakukan hukum Taurat itu, tentunya pada akhirnya apabila kita mengikuti aturan hukum Taurat itu dan kita gagal, hasilnya atau buahnya hanya satu, yaitu kita jatuh dalam dosa dan jatuh dalam maut. Namun pada kelanjutannya Paulus juga menjelaskan bahwa hendaknya fakta bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui karya salibnya
sudah menebus kita sehingga kita itu terlepas, terbebas, dan istilahnya sudah putus hubungan dari dosa dan hukum Taurat itu sendiri, di mana Tuhan sudah menebus kita dengan tunai, dengan darahnya yang mulia, dengan darahnya yang mahal, untuk melepaskan kita dari ikatan hukum Taurat dan dosa yang disebabkan oleh kehidupan kita di masa lalu. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa dosa itu sebenarnya sangat menakutkan, sangat ngeri ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena bahkan sebuah hukum atau aturan yang awalnya adalah dari Allah sendiri itu bisa justru membawa efek yang buruk dikarenakan manusia yang sudah saking terikatnya atau terbelenggunya dengan yang namanya dosa, sehingga aturan yang baik itu tadi justru apabila kita berusaha mengikuti hanya dengan kemampuan kita sendiri sebagai manusia, kita tidak akan berhasil dan justru akan tertarik untuk melanggar aturan-aturan itu tadi. Di sini juga Paulus menjelaskan bahwa dosa itu membuat manusia menyalahgunakan kebaikan Allah. Apa yang sebenarnya mungkin Allah berikan untuk kita supaya kita bisa semakin memuliakan Tuhan itu justru bisa membuat manusia itu istilahnya terlena, dan karena terlena itu tadi akhirnya membuat kita justru jatuh dalam dosa. Seperti misal saat Tuhan memberikan kita berkat materi yang berlebih, berkat materi yang lebih banyak dari mungkin apa yang kita butuhkan, berkat materi yang berlimpah, kesehatan dan sebagainya, itu justru menurut Paulus ini akan membuat kita terlena dan lupa. Itu semua bisa terjadi karena apabila kita masih hidup di masa lalu, hidup dengan cara yang masih terikat dengan dosa. Nah, oleh karena dosa, manusia selalu memiliki pemikiran yang negatif akan Allah. Manusia itu tidak bisa memandang dari sisi yang positif akan segala yang sudah diperbolehkan Allah, sudah diperbolehkan Tuhan untuk terjadi di kehidupan kita, sehingga katakanlah misalnya ada permasalahan, ujian, itu kita akan selalu memandang dari sisi negatifnya. Apabila kita masih hidup dalam belenggu dosa ya, misal ada cobaan, mungkin kita jatuh dalam kekurangan secara ekonomi atau kesehatan kita terganggu, maka kita itu akan cenderung menyalahkan Tuhan atau mengeluh. Itu semua bisa terjadi apabila pikiran dan perasaan kita ini sudah ditutupi oleh belenggu, oleh kabut dosa. Nah, di sini dari apa yang diajarkan Paulus ini, Paulus berharap hendaknya kita itu menyadari bahwa kembali lagi melalui kasih karya keselamatan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, hendaknya kita sadar dan berubah. Hendaknya kita mensyukuri, menyadari bahwa Tuhan itu sudah melepaskan kita, membebaskan kita dari suatu hal yang sangat menakutkan, yang memiliki kuasa yang besar akan hidup kita, yaitu dosa itu tadi. Kiranya dari karya keselamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, kita bisa sadar dan memiliki kerinduan, keinginan, kemauan, dan langkah yang nyata untuk bersemangat untuk membuat hidup kita, melakukan segala yang ada dalam hidup kita itu untuk
kemuliaan nama Tuhan, sehingga hari demi hari apa yang kita lakukan itu bisa semakin mendekatkan kita untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena itulah yang diinginkan oleh Bapa, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita itu bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia ini. Kita bisa merubah cara berpikir kita, cara bertindak kita, sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu hanya untuk kemuliaan, kesenangan dari Tuhan Yesus saja. Karena fakta bahwa dari yang diajarkan Paulus ini, kita sudah terlepas dari belenggu masa lalu, belenggu dosa yang sudah dihapus melalui kasih karunia Tuhan Yesus tadi. Hendaknya kita semakin berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk kedepannya, supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan yang kekal nantinya. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas sebagian dari firman yang Kau telah berikan kepada kami pada hari ini, Bapa. Melalui pengajaran, pemahaman, pengertian yang Engkau ajarkan melalui Paulus, sehingga membuat kami mengerti, membuat kami memahami dan mensyukuri atas berkat anugerah keselamatan yang Kau telah berikan, sehingga kami bisa terbebas dari belenggu dosa kami di masa lalu. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membimbing kami, menuntun kami, menguatkan kami, supaya kami bisa melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa semakin bertumbuh menjadi seperti Engkau, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Mimbar Gemar pada edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di Mimbar Gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.